Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan yang muncul di WhatsApp saya mengenai kaidah uang kamu juga sayang. Jadi kaidah ini sering sekali dipakai oleh si istri yang mana mengambil uangnya suami tanpa izin. Jadi entah itu disedekahkan atau dibelanjakan barang-barang yang lain. Lalu sebenarnya bagaimana sih hukumnya mengambil uang si suami tanpa adanya izin darinya? Nah, ketika membahas hal seperti ini, ya membahas tentang problematika seperti ini, saya teringat waktu dulu masih di zaman mondok, saya punya guru namanya Ustadz Budi Hartoyo. Jadi beliau itu pernah membimbing saya dalam musyawarah yang membahas sama persis dengan pertanyaan ini. Maka jika kita ingin menjawab ini harus ada yang ditasawurkan sebenarnya bagaimana sih gambaran aslinya, apakah si istrinya itu sudah dinafkahi, nafkahnya cukup, lalu ia mungkin merasa kurang akhirnya mengambil uangnya suami, atau sebaliknya tidak pernah dinafkahi akhirnya si istrinya tersebut mau tidak mau mengambil uangnya si suami. Nah itu nanti muncul jawaban yang berbeda. Maka dari ini kami akan menjawab dengan diperinci atau ditafsir di dalam kitab Fatawa Al-Mu'asyirah halaman 193. Di situ jelas sekali, hal li zaujati anta khudha syai'an mimma li zaujiha min ghairi ilmihi aw tatasaddaqa min ghairi idnihi. Jadi ada pertanyaan, apakah bagi si istri itu diperbolehkan untuk mengambil sesuatu, maksudnya harta dari suaminya, min ghairi ilmihi, tanpa sepengetahuannya, au tatasaddaqa min ghairi idnihi, atau ia bersedekah tanpa izin si suaminya. Nah, lalu isi fatwanya, beliau musannafnya menjawab, laisa li zaujati akhdhu syai'in min mali zauji li tatasaddaqa bihi 'alal fuqara illa bi idni zaujiha. Jadi tidak diperbolehkan bagi si istri untuk mengambil harta suaminya, baik itu disedekahkan ya atau untuk orang-orang fakir, kecuali dengan izin si suami. Walaisa laha an ta'khudha syai'an minhu aidon limaslahatiha illa idza lam yu'tiha ma tahtaju ilaihi min nafaqatin bil qadril ma'lufi wal kafiyyi. Jadi dan tidak diperbolehkan juga si istri ini mengambil sesuatu hartanya suami tersebut untuk kemaslahatan dirinya, kecuali jika si suaminya ini memang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk si istrinya, maka diperbolehkan bagi si istri tersebut untuk mengambil uang tanpa sepengetahuan si suami. Tapi mengambilnya itu harus biqadril kifayah, ya sesuai kadar kecukupannya dia saja. Maka dari itu sama redaksi ini di dalam kitab Sahih Bukhari. Teman-teman bisa membukanya ya. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu terdapat hadis Nabi an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, anna Hinda binta Utbah, bahwasanya Hindu binti Utbah qalat, berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyana rajulun, sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah seorang laki-laki, syahihun, yang kikir. Ini malah kurosnya muter-muter ya sahabat. Lanjutannya, walaisa yu'tini ma yakfini, jadi dia itu tidak mau memberikan kepadaku apa yang menjadi kecukupanku, wa waladi, dan anakku, illa ma akhadtu minhu, kecuali apa yang aku ambil darinya. Jadi beliau, istrinya Abu Sufyan ini, mengambil harta suaminya itu diam-diam tanpa si pengetahuannya. Wa huwa la ya'lamu, sedangkan Abu Sufyan itu tidak mengetahui. Lalu bagaimana penanggapan Rasulullah? Faqala khudi ma yakfiki, ambillah. Khudi di sini Rasulullah tidak melarang, tapi khudi ma yakfiki, ambillah apa yang mencukupimu, wa waladaki, dan anakmu, bil ma'rufi, dengan cara yang patut. Maksudnya dengan cara yang patut adalah apa? Yaitu mengambilnya itu sesuai dengan kebutuhannya saja, sesuai dengan kadar kecukupan untuk dia dan anaknya. Jadi bisa diambil kesimpulan para teman-teman,
bahwasanya bagaimana hukum si istri ini mengambil harta atau uangnya suami, maka diperinci, ditafsir. Apabila si suami memang tidak menafkahinya sama sekali, maka diperbolehkan untuk si istri ini mengambil, tapi dengan syarat sesuai dengan kecukupannya dan anaknya ya. Tapi kalau sudah menafkahi maka itu tidak diperbolehkan.